Tomb of Fallen God atau Shenmue adalah salah satu donghua terbaru yang baru saja dirilis di bulan Juli tanggal 21 kemarin, mengusung genre action fantasy yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karangan Shendong. Donghua ini sendiri digarap di studio Roshan dan Wondercat Animation yang didistribusikan melalui salah satu platform besar di Cina yaitu Youku. Shenmue mengisahkan tentang sebuah makam misterius yang sudah berdiri semenjak peradaban kuno, di mana makam tersebut dikelilingi dengan batu nisan raksasa yang terlihat mencolok. Namun pada suatu ketika secara tiba-tiba muncul seorang pemuda yang muncul dari makam tersebut. Siapakah pria yang baru saja sebutkan? Mengapa pula dirinya dimakamkan di kuburan misterius tersebut? Daripada semakin penasaran, mari kita bahas ceritanya di sini. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan seorang pria misterius berambut gondrong yang tengah membawa sebuah jasad yang dimaksudkan oleh beliau untuk segera ia makamkan di sebuah pemakaman yang nampak terlihat tidak biasa. Dan faktanya prosesi pemakaman yang dilakukan oleh pria misterius ini juga terlihat tidak biasa. Ia memanfaatkan kekuatan roh dari dewa dan iblis untuk membuat suatu formasi sihir yin dan yang disebut dengan reinkarnasi jalan 6. Cerita pun berlanjut ke sebuah benua yang masih belum diketahui namanya, yang berlokasi di sebuah hutan dengan terlihatnya seekor naga mungil yang tengah diburu oleh dua orang manusia. Demi menghindari sergapan dari kedua orang tersebut, naga mungil ini pun melakukan berbagai cara agar dirinya tidak tertangkap, entah itu menghindar, menyerang, ataupun menunjukkan sisi kawainya kepada mereka agar nyawanya bisa terselamatkan. Sampai pada akhirnya di dalam aksi kejar-kejaran mereka, si naga ini berada di dalam posisi yang tersudutkan setelah ia menemui sebuah tebing. Namun tepat di bawah tebing yang ia lihat juga terlihat sebuah tempat yang dirasa aneh dan diselimuti dengan barir di sekitarnya. Dalam posisi yang tersudutkan di mana tak ada lagi jalan untuk dapat melarikan diri lagi, dan dia sudah terdesak oleh kedua pemburu. Tanpa sengaja si naga mungil pun tergelincir dan terperosok ke bawah tebing. Namun dia tidak langsung terjatuh ke bawah permukaan sebab terdapat barir yang menghalau sekitar area. Tapi di saat itu pula terjadi sebuah insiden yang tak mengenakan, dan itu disadari oleh kedua orang pemburu ini, di mana langit-langit yang sebelumnya cerah secara perlahan mulai berubah menjadi kelabu. Matahari yang bersinar di siang hari seakan-akan mulai dilahap oleh awan mendung yang mengepul di langit. Hal itu diikuti dengan munculnya kilatan petir yang dengan cepat menyambar ke arah barir, dan barir yang menyelimuti area tersebut seketika lenyap dan menghilang begitu saja. Dan si naga mungil pun berhasil escape dari kejaran para pemburu. Dilanjutkan dengan munculnya gerhana yang juga membuat kedua pemburu itu merasa ngeri dan lantas meninggalkan lokasi tersebut secepat mungkin. Sementara itu si naga yang terjatuh ke lokasi misterius ini nampak terlihat mulai kehilangan arah, dan tiba-tiba dari bawah permukaan muncul sesosok pria muda gondrong, dekil, amburadul. Dan inilah sosok main karakter dari seri cerita ini. Beliau bernama Shannon. Setelah Shannon bangkit, gerhana juga menghilang dengan cepat, dan dirinya juga kembali mengingat secari kisah masa lalunya. Tapi yang sangat beliau ingat, jelas-jelas ia sudah wafat. Tapi mengapa sekarang ia bisa kembali hidup? Itulah yang membuatnya semakin heran.
界的掌凯撒之梦，一方魔法师纳斯之梦。Dan setelah sesaat melihat-lihat sekeliling tempat di mana dirinya dibangkitkan, ia pun menyadari bahwasannya batuan-batuan yang berada di sekitarnya merupakan sebuah batu nisan, yang artinya tempat ini adalah sebuah makam. Tetapi makam-makam tersebut bukanlah makam sembarangan, karena itu semua adalah makam dari para dewa dan iblis kuno yang berasal dari segala penjuru benua, dan mereka telah wafat. Shannon semakin dibuat heran, sebenarnya ada apa dengan dunia tersebut, karena para dewa mati dan iblis mengalami kepunahan. Dan yang paling penting, kenapa dia masih hidup? Pertanyaan itulah yang kini menghantui pikirannya. Si naga yang sebelumnya bersembunyi karena kemunculan Shannon yang aneh mulai merasa ngeri dan berniat untuk kabur. Tapi... Ya, si naga pun dengan mudahnya tertangkap dan malah akan dijadikan daging panggang oleh sang MC. Dan sebelum ia terpanggang oleh nyalanya bara api, naga ini pun menangis dan setetes air matanya tidak sengaja terlempar tepat ke dalam mulut Shannon. Dan tiba-tiba saja Shannon mendengar suara minta ampun, yang nyatanya suara tersebut berasal dari si naga. Kini Shannon bisa berkomunikasi dengan si naga. Alasannya dikarenakan ia sudah menelan setetes air mata si naga sebelumnya, sehingga dirinya kini dapat mengerti dan berbicara dengan naga mungil ini. Karena Shannon masih terlalu asing dengan benua yang saat ini ia pijaki, ia pun tidak jadi menyantap si naga dan akan menanyakan beberapa informasi yang terkait dengan dunia yang aneh ini. Ia juga bertanya berapakah jarak yang mesti ia tempuh untuk bisa pergi ke ibu kota Huayang. Dan si naga pun memberitahukan bahwa ibu kota Huayang beserta negaranya telah menghilang 10.000 tahun yang lalu. Tentu saja, hal tersebut membuat Shannon terkejut, karena itu artinya ia sudah ditanam di bawah tanah selama 10.000 tahun. Itu semua terjadi semenjak benua timur dan benua barat bergabung, di mana keduanya saling bentrok. Dan dari bentrokan tersebut banyak pula negara-negara kuno menghilang sekaligus, termasuk negara Huayang yang ditanyakan Shannon sebelumnya. Dan setelah bentrokan tersebut terjadi, kedua benua pun bergabung menjadi satu yang kini disebut dengan benua Tianyuan. Dan selesai Shannon mengetahui fakta tersebut, ia pun hanya terdiam dan kembali mengingat sedikit kisah masa lalunya, di mana Shannon sedang mencoba meraih seorang wanita bernama Yushin, yang kemungkinan besar wanita ini adalah kekasihnya. 10.000 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan kini Shannon berada di dunia yang sangat berbeda dari dunianya di masa lalu. Segala hal pun pastinya akan berbeda sepenuhnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah kehidupan yang menyimpang dari sejarah, yang artinya dirinya telah ditinggalkan oleh sejarah di masa lalunya. Setelah tertanam di tanah 10.000 tahun, kekuatannya pun masih belum sepenuhnya pulih. Sedangkan si naga yang tidak ingin menjadi santapan Shannon berjanji untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia ini. Si naga mungil pun sadar apabila Shannon adalah orang asing yang tidak biasa, dan bahkan ia bisa keluar masuk makam para dewa dan iblis. Dan itulah nama dari makam misterius ini. Dikatakan bahwa makam para dewa dan iblis merupakan reruntuhan peradaban kuno. Namun hanya segelintir orang saja yang mengetahui kebenaran mendalam akan makam tersebut. Itu semakin membuat Shannon berpikir keras, mengapa ia bisa dimakamkan di tempat ini? Apakah hanya demi mengetahui seluk-beluk makam para dewa dan iblis dan menguak segala misteri yang terdapat di dalamnya? Tak lama setelahnya nampak terlihat seekor naga yang terbang mengudara. Makhluk botak tertutup sisik, sangat jelek sekali makhluk itu, ungkapnya. Si naga mungil pun memberitahukan bahwa naga raksasa yang barusan lewat juga berasal dari sukunya, yang mampu terbang dengan kecepatan ribuan mil per jam. Itu sangat cepat. Tapi tiba-tiba saja muncul sebuah tangan yang lebih raksasa dan langsung mencengkram naga raksasa tersebut. Dan itu adalah raksasa kuno legendaris. Itulah yang membuat sangat sulit untuk dapat bertahan hidup di dunia ini bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan. Si naga pun kemudian memperkenalkan diri, dan dia bernama Dongdong. Dan karena Dongdong merasa pertemuan di antara mereka merupakan sebuah takdir, ia pun mengajak Shannon untuk bekerja sama satu sama lain. Shannon yang masih asing dengan benua ini pun sepakat. Dan dari sinilah awal mula dari petualangan-petualangan mendebarkan selanjutnya yang akan dilalui oleh keduanya bersama.
Sampai suatu ketika keduanya pun tengah berada di bawah kaki gunung. Di tempat ini biasanya terlihat manusia yang sering singgah. Tujuan mereka saat ini yakni mencari seorang manusia yang tahu tentang seluk-beluk makam para dewa dan iblis. Dan jika tidak ada satupun orang yang tahu tentang asal-muasal makam tersebut di bawah kaki gunung ini, ia bertekad untuk mencari orang lain di tempat lain yang mengetahui perihal tersebut. Namun jika keduanya benar-benar menemui jalan buntu dan tidak mendapatkan informasi terkait dengan makam, maka Shennan dengan pasrah akan melupakan tujuannya dan memulai hidup yang baru. Sambil dirinya bertanya kepada Dongdong apa yang sangat ingin ia perbuat selanjutnya. Dongdong pun menjawab, makan sepuasnya di seluruh dunia. Oke, jadi kalau begitu Shennan akan membawanya keliling dunia dan makan sepuasnya di seluruh dunia. Perkataan Shennan sangat membuat Dongdong semakin bersemangat. Saking semangatnya, Dongdong lagi-lagi tergelincir di bebatuan. Tapi untunglah Shennan dengan sigap langsung menolongnya. Tapi karena naga mungil ini tubuhnya terlalu berat, keduanya pun malah terjatuh secara bersamaan ke bawah air terjun. Di bawah air terjun sendiri nampak terlihat seorang wanita yang sedang mandi, dan sialnya Shennan jatuh tepat di atas wanita tersebut dan terjadilah slow-mo. Sial. Setelah 10.000 tahun, pertemuan pertamanya dengan seorang wanita malah terlihat sangat memalukan, pikirnya. Ya, dia pun sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan wanita ini kepadanya nanti. Setelah mereka berdua masuk ke dalam air, Shennan langsung merasakan kemarahan yang besar dari wanita ini. Itu sangat terlihat jelas hanya dengan melihat dari raut wajahnya saja. Tentu, kesalahpahaman ini akan sangat sulit untuk diredam. Tapi sialnya lagi, Dongdong malah terjatuh tepat di ubun-ubunnya. Itu malah membuat situasi semakin parah, dan keduanya pun langsung dihempaskan ke permukaan oleh wanita tersebut dengan melayangkan energi internal prajurit timur yang cukup kuat. Hingga akhirnya diketahui wanita ini bernama Chuyu. Setelah membetulkan tali surganya, Shennan pun berniat untuk kabur, tapi dari arah belakang sebuah tampolan cepat terdaratkan ke wajahnya. Dan ternyata itu juga seorang wanita. Untunglah kalian wanita, kalau tidak akan kupukul kalian, ungkap Shennan yang lagi-lagi berniat untuk kabur. Tapi dirinya menabrak seorang pria besar berotot yang terlihat sangar bernama Huaqian. Dari arah lain, Shuyu langsung memberikan perintah untuk menjatuhkan pria aneh dan mesum ini alias Shennan serta menangkapnya. Dalam sekejap mata Shennan langsung dibanting, dihempaskan dan didaratkan pukulan berapi menyakitkan. Karena kekuatannya masih belum pulih total, tentu melawan pria berotot ini akan sangat merepotkan baginya. Pertarungan di antara keduanya pun terus berlanjut. Di sisi lain, Chuyu yang menyaksikan jalannya pertarungan melihat bahwa si mesum ini cukup tangguh karena ia mampu menahan 2 pukulan dari pria berotot. Oleh karena itulah, ia juga mengerahkan wanita pengawal ini untuk ikut campur tangan ke dalam pertarungan. Sedangkan Dongdong yang terhempaskan tersangkut di antara cabang pohon dan masih terus mencoba melepaskan diri. Tapi ia bisa terlepas setelah Shennan dihempaskan ke pohon tersebut oleh Huaqian, yang diikuti dengan munculnya wanita pengawal bernama Yuxia yang kemudian ikut join ke dalam pertarungan. Wanita ini juga memiliki atribut es dan mampu mengeluarkan sihir es tingkat tinggi. Setelah seseorang menyentuh gelembung-gelembung es ini, maka dia akan langsung membeku secara instan. Contohnya, si Dongdong yang gokil ini. Dia malah dengan sengaja menyentuh gelembung es yang lewat. Alhasil, tubuhnya pun langsung membeku sepenuhnya. Di dalam pertarungannya, Shennan dibuat cukup kewalahan sebab gelembung-gelembung yang mengejar dirinya tak ada habis-habisnya. Dan jika tidak menemukan titik kelemahan dari sihir ini, maka takkan ada harapan baginya untuk menang. Hingga akhirnya Shennan menemukan sebuah cara untuk menangkal sihir menyulitkan tersebut. Bukan hanya itu saja, ia juga mendapatkan sebuah ide brilian, di mana dirinya memanfaatkan gelembung tersebut. Dan setelah gelembung-gelembung itu dekat dengan Huaqian, dengan melepaskan energinya, Shennan langsung memantulkan salah satu dari gelembung sehingga Huaqian lah yang harus membeku. Satu orang kini sudah dilumpuhkan. Aksi yang diperlihatkan Shennan cukup keren. Chuyu tidak menyangka apabila pria yang ia panggil dengan si mesum ini mempunyai kemampuan yang cukup hebat. Oleh karena itulah, dia menyuruh pengawalnya untuk melihat saja. Dan si Tuan Putri inilah yang akan turun tangan secara langsung untuk menghadapi si mesum.
Cerita berlokasi di sebuah jalan yang diapit oleh tebing-tebing bebatuan. Nampak terlihat sebuah kereta kuda yang masih belum diketahui kemana arah dan tujuannya, yang ditumpangi oleh seorang pria yang terlihat seperti bukan orang biasa. Diikuti dengan seorang pengawal berkuda yang melaporkan kepada pria di dalam kereta yang ia panggil dengan sebutan yang mulia, bahwa keberadaan Chuyu serta para rombongannya sudah berhasil mereka temukan. Dari sinilah kita mengetahui apabila tujuan mereka yaitu mengincar sang putri. Pria ini juga sempat memperlihatkan kepada kita isi dari sebuah peti yang memancarkan dua buah energi berwarna kemerahan. Sampai akhirnya didapati sosok pria yang dipanggil dengan sebutan yang mulia ini bernama Renjian. Scene pun kemudian beralih di waktu senja, dengan terlihatnya sebuah orang-orangan sawah yang berlokasi di sebuah ladang gandum. Dan tepat di tengah-tengah ladang tersebut terdapat sebuah kemah singgah. Dan juga terlihat Shannon yang sedang dalam kondisi lunglai dipasang di kayu berbentuk salib. Sempat teringat insiden sebelumnya di bawah kaki gunung, yang seusai Shannon bertarung dengan dua pengawal Chuyu, wanita ini sempat tidak menyangka jika si mesum atau Shannon mempunyai sedikit keahlian bertarung, sehingga membuat kedua pengawalnya dibuat kesulitan meskipun Shannon kalah dalam hal jumlah serta tingkat kultivasi. Oleh karena itulah, si putri akan turun tangan secara langsung untuk menghadapi Shannon dan mencoba bermain-main dengannya. Chuyu sendiri diketahui sebagai pejuang atau prajurit tingkat 3, dan dirinya memanfaatkan Dongdong yang sedang membeku dan itu dihempaskan ke arah Shannon. Karena kekuatan Shannon belum pulih total, serangan Chuyu dapat dengan mudah menumbangkan Shannon yang basis kultivasinya masih berada di tahap pejuang tingkat pertama. Shannon yang saat ini tengah dipasung berpikir tentang menemukan jalan untuk keluar dari si putri yang menculiknya. Tepat di hadapannya juga terlihat Huakin, si pria barbarian yang mengalami flu setelah tubuhnya mengalami pembekuan sebelumnya, dan Yushia yang memberikan semangkuk sup gandum hangat yang baru saja direbus untuk sekedar meredakan flu yang dialami si barbarian. Jadi, di sini Yushia sedang mencoba menguak isi dari sebuah peta kuno yang dirasa sangat rumit, sebab terdapat bahasa-bahasa kuno yang sama sekali tidak dia mengerti. Namun dari arah lain, Shannon yang sekilas melihat peta tersebut mengetahui bahwa tujuan dari peta tersebut mengarah ke sebuah lokasi yang terdapat teratai api peri di dalamnya. Ya, benar, itulah tujuan dari petualangan Chuyu dan kedua pengawalnya ini. Karena ini merupakan sebuah kesempatan besar yang apabila mereka berhasil menemukan tumbuhan obat peri yang legendaris dan memberikannya kepada yang mulia di negara mereka, mungkin yang mulia akan menyetujui sebuah permintaan yang akan diajukan oleh sang putri. Tapi masalahnya sekarang adalah bagaimanakah cara untuk mengetahui isi dari peta tersebut. Meminta nasihat kepada Huakian pun percuma, sebab barbarian ini cuma bisa mengandalkan otot saja, dan bahkan ia sendiri buta huruf. Jadi bagaimana mungkin bisa dirinya membaca isi dari peta kuno yang sangat rumit ini. Tapi meskipun akan sangat sulit, kedua pengawal ini sudah membulatkan tekadnya untuk mendapatkan tumbuhan obat peri legendaris tersebut. Sementara itu dari arah kemah terdengar suara si putri yang tertawa, dan kemudian ia pun keluar dari kemah sambil tertawa senang setelah ia mengetahui apabila Dongdong yang sedang digendong ternyata seekor naga kecil yang kawaii. Dan dia mendeklarasikan mulai detik ini Dongdong akan menjadi hewan peliharaannya. Diikuti dengan Yushia yang melaporkan kepadanya bahwa dirinya masih belum bisa membaca petunjuk yang terdapat di dalam peta, dan si putri pun menyuruhnya untuk tetap terus mencari petunjuknya. Selain itu, si putri yang menyadari jika Shannon sedang berpura-pura tidur lantas menghampirinya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Shannon. Dongdong yang sudah kenyang, sendawa dan menguap di dekapan tubuh empuk putri Chuyu itu membuat Shannon merasa iri, apalagi dia sekarang merasa sangat kelantih. Sedangkan si putri mengatakan kepada Shannon tidak apa-apa dia tidur, tapi pada saat Shannon tidur, wanita ini akan mengoyak-ngoyak tubuhnya untuk membuatnya merasa lega sebagai balasan atas tindakan mesum Shannon yang sebelumnya. Dan kemudian si putri pun langsung menurunkan kedua pengawalnya untuk mengurus Shannon. Tapi karena merasa ngeri, Shannon pun langsung bangun dari akting pura-pura tidurnya. Chuyu langsung tersenyum licik melihat tingkah sang MC. Shannon juga menjelaskan bahwasannya kejadian mesum yang ia lakukan sebelumnya hanyalah kesalahpahaman saja, dan dia sebenarnya bukan orang mesum, tapi namanya Shannon. Dan kata-katanya itu bisa dibuktikan oleh sang naga yang dia gendong. Tapi sialnya, si naga mungil yang sudah sangat PW ini malah mengabaikan Shannon begitu saja. Tentu kelakuan Dongdong membuatnya sangat jengkel dan memarah-marahinya. Tapi si Dongdong malah semakin nyolot dengan berlindung di balik ketiak putri Chuyu, seakan-akan dirinya baru aja disakitin sama Shannon. Dan si putri yang melihat hati Dongdong terluka dengan kata-kata Shannon lantas mengeluarkan sebuah pisau pramuka.
Dan pisau ini akan dia gunakan kepada Shannon agar dirinya tetap terjaga dan menusuk-nusuknya setiap hari sampai kehabisan tenaga dan sampai darah-darahnya mengering. Sambil wanita mengerikan ini memainkan pisaunya di sekeliling wajah Shannon untuk menentukan posisi di mana ia akan melayangkan pisaunya. Kata-kata Shannon pun sama sekali diabaikan oleh sang putri dan ternyata Chuyu benar-benar melakukannya. Tapi untunglah Shannon berhasil menghindari lemparan pisau tersebut. Dan karena itulah sang putri akan melanjutkan permainannya sambil dirinya mengeluarkan beberapa pisau pramuka lagi. Melihat kelakuan sang putri, Shannon cuma bisa menghela nafas dengan kesialan yang terus-menerus ia alami. Di hadapannya kini telah siap 3 buah pisau yang siap mengoyak-koyak tubuhnya. Hingga akhirnya ia pun selamat setelah Shannon mengatakan bahwa dirinya akan membantu Chuyu menemukan teratai api. Chuyu pun bertanya bagaimana mungkin bisa mesum seperti dirinya bisa membaca isi dari peta kuno tersebut. Shannon menjawab dengan sedikit mengarang. Gurunya itu merupakan seorang petapa cendekiawan yang sangat terobsesi mempelajari sejarah-sejarah kuno. Dan itulah alasan mengapa dirinya juga tahu sedikit tentang tulisan-tulisan kuno. Dan kata-kata besar yang terdapat di dalam peta tersebut dengan tulisan kunonya dibaca dengan teratai peri api. Dan karena dia bisa membaca tulisan-tulisan kuno, Shannon pun dilepaskan. Tapi mulai hari ini dia akan dijadikan seorang budak oleh si putri dan diberikan baju dekil dan kumel yang melambangkan jika dirinya adalah seorang budak. Di arah lain, dari dalam pakaian orang-orang sawah muncul 2 ekor makhluk liliput aneh yang terbuat dari kayu. Setelah diberikan petunjuk oleh Shannon mengenai isi dari peta kuno tersebut, kini semua orang telah tiba di sebuah kawah gunung yang terlihat masih aktif. Di sisi lain, kedua makhluk kayu aneh juga masih terus mengikuti mereka sambil mengendap-endap. Karena sudah diantarkan ke lokasi yang dituju, Shannon berniat untuk pamit dan pergi dari TKP. Tapi sebelum ia cabut, tunggu dulu. Si putri ini lantas menodongkan pisau ke pangkal tenggorokannya. Sekali menjadi seorang budak, dia akan tetap terus menjadi budak sang putri. Dan jika kekeh ingin tetap pergi, maka sang putri akan menjadikan Shannon sebagai pengembara yang sudah dikebiri. Kata-kata wanita ini membuatnya ngeri. Daripada harus dikebiri, ia pun langsung memilih bersumpah untuk mengikuti Tuan Putri. Dari arah kejauhan juga nampak terlihat asap tebal di atas puncak dengan tebing yang terjal. Dan di medan itulah, pada saat Chuyu dan para pengawalnya sedang memanjatnya, Shannon akan memanfaatkan momen tersebut untuk dapat melarikan diri. Tapi sial, niatnya harus diurungkan sebab dirinya disuruh untuk memimpin jalan oleh Putri Chuyu. Di sana juga terdapat sebuah peti kayu di mana Hua Qian sebagai seorang bawahan berniat untuk membawakannya. Namun Chuyu langsung menghentikannya karena jalan yang mereka lalui akan sangat berbahaya. Jadi peti kayu tersebut harus dibawa dan dijaga oleh Chuyu yang basis kultivasinya paling tinggi di antara mereka, supaya barang yang satu ini tetap aman. Setelah melihat peti kayu yang dibawa oleh sang putri, Shannon seakan-akan merasakan sesuatu yang tidak asing baginya. Sebenarnya apa yang terdapat di dalam peti kayu tersebut? Dan kemudian kita akan bergeser ke posisi Renjian, dan ternyata 2 liliput kayu ini adalah mata-mata yang diutus oleh Renjian untuk menyelidiki pergerakan Putri Chuyu. Keduanya juga sedang memberikan laporan apabila Chuyu membawa sebuah harta, dan harta tersebut menjadi alasan utama mengapa Renjian mengincar Putri Chuyu sebagai targetnya. Pria ini juga berjanji untuk memperbaiki tubuh kedua liliput kayu yang terbakar akibat terkena panasnya suhu di lokasi sebelumnya, dan menggantinya dengan kayu yang lebih fancy. Tak lama berselang muncul pula bawahan Renjian. Dia melaporkan jika dirinya sudah melakukan persiapan untuk menyergap Tuan Putri Chuyu yang diketahui berasal dari negara Dongchu pada saat sang putri dan para rombongannya turun dari gunung. Kita akan kembali ke pegunungan. Setelah memanjat tebing terjal yang dipimpin oleh Shannon, mereka semua kini telah tiba di sebuah kawah berlahar panas yang menjadi titik koordinat dari lokasi bersemayamnya teratai api. Asap di kawah tersebut juga beracun, jadi berdiam terlalu lama di tempat tersebut bukanlah hal yang baik. Tuan Putri kemudian membagi tim menjadi 2 bagian supaya lebih efektif dalam menemukan tumbuhan yang mereka cari secara cepat. Hua Qian akan pergi bersama Yuxia dan Chuyu sendiri akan pergi bersama Shannon, karena itu sangat cocok mengingat basis kultivasi Shannon yang paling rendah di sana. Dan semua orang pun mencari, entah itu di sekitar kawah ataupun bebatuan, semuanya terus mereka telusuri. Sampai pada akhirnya Dong Dong yang malah menemukan tumbuhan tersebut terlebih dahulu.
Nampak terlihat di antara dinding kawah setangkai bunga yang tumbuh tepat di atas lahar panas. Dan ya, itu adalah tumbuhan teratai peri api yang sedang mereka cari. Dan tanpa basa-basi, Chuyu langsung beranjak pergi untuk memetik tumbuhan legendaris tersebut. Sementara itu Shannon yang kembali memeriksa peta kuno mendapati bahwa legenda itu sendiri mengatakan teratai api peri akan tumbuh secara perlahan, yang pada dasarnya itu tak akan mengalami perubahan yang signifikan selama ribuan tahun. Tapi yang sangat mengganggu Shannon, mengapa bunga indah yang sekarang ia lihat bentuknya cukup besar. Dan disinilah ia menyadari sesuatu yang dirasa tidak baik-baik saja. Dia pun langsung dengan gercep menyusul sang putri dan langsung menghentikannya sebelum ia memetik tumbuhan tersebut. Di sini dia mencoba untuk menyelamatkannya. Karena bila dilihat dengan seksama, teratai peri ini tumbuh dengan cepat serta memancarkan energi di sekeliling tubuhnya, yang artinya tumbuhan ini telah menyerap energi spiritual dari binatang spiritual, yang kemungkinan besar terdapat binatang spiritual yang menjaga kawah dan tumbuhan tersebut. Dan jika memetiknya dengan sembrono, ya, di tengah-tengah penjelasannya gokilnya malah si MC yang bertindak sembrono, di mana dirinya secara tidak sengaja memetik bunga tersebut. Di saat itu pula, dari kepulan asap hitam yang mengepul di udara muncullah seekor binatang spiritual berbentuk ular raksasa. Dan dialah sang penjaga tumbuhan legendaris yang dipegang Shannon saat ini. Tubrukan dari ular yang sudah murka ini untungnya dihindari berkat bantuan Putri Chuyu. Sedangkan teratai apinya terlepas dari genggaman Shannon dan keduanya pun diangkat oleh barbarian dan kembali ke atas permukaan. Sedangkan teratai api peri yang jatuh diselamatkan oleh Yuxia sebelum itu terjatuh ke lahar panas. Shannon kini bersama dengan Dong Dong yang terlihat duduk enjoy. Sedangkan barbarian dan wanita es ini akan menahan sang ular di saat Putri Chuyu mengambil teratai peri api. Chuyu juga menyuruh kedua bawahannya untuk menghancurkan penglihatan makhluk tersebut. Dan setelah mendapatkan teratai peri api, selanjutnya kembali berkumpul dan mencari cara untuk bisa melarikan diri. Itulah langkah yang akan mereka ambil selanjutnya. Ya, faktanya kekuatan si barbarian dan wanita es ini belum cukup untuk menahan sang ular. Dan bahkan keduanya pun terhempaskan dengan mudah oleh makhluk tersebut. Dan si wanita es ini mendapatkan luka yang cukup pedih. Teriakan si barbarian terdengar oleh Chuyu yang nyaris saja menggapai teratai peri. Tentu hal tersebut membuatnya merasa khawatir. Karena si wanita es ini tidak bisa melanjutkan pertarungannya, si barbarian ini akan menghadapinya secara solo. Namun tak lama setelahnya sang putri pun muncul dan kembali ikut join ke dalam pertempuran. Akan tetapi, dengan kekuatannya yang telah menjadi sosok pejuang tingkat 2, serangan yang terarahkan kepada sang binatang spiritual ini masih belum mampu menciptakan damage yang berarti. Kibasan ekor si ular juga langsung menghempaskan Chuyu yang terlempar jauh. Tapi si barbarian memasang badan kepada sang putri untuk menyelamatkannya. Di arah lain, Dong Dong yang menyaksikan mirisnya pertandingan bertanya kepada Shannon, mengapa sebagai seorang pria dia tidak ikut membantu? Ya, tentu saja percuma dia membantu. Mengalahkan si putri dan bawahannya aja dia masih belum sanggup. Dong Dong pun paham. Kembali ke pertarungan, nampak terlihat sang putri sudah hampir mencapai batasnya. Dan dalam posisi yang tersudutkan seperti ini, dia pun berniat untuk menggunakan sesuatu yang terdapat di dalam peti kayu yang dijaganya. Tapi Huaqian yang tidak ingin sang putri sampai menggunakan benda tersebut langsung menyiapkan ulti terakhirnya. Jurus yang satu ini memang kuat, namun Huaqian akan menerima sebuah konsekuensi setelah mengaktifkan ultinya ini. Seni bela diri suku barbarian tingkat 2, Unlimited Blood Blaze. Seusai benturan yang hebat, kedua belah pihak pun terpental secara bersamaan.
Tapi Huaqian harus kehilangan salah satu lengannya akibat dari brutalnya ulti serta serangan benturan keras yang sebelumnya terjadi. Huaqian juga memberi saran kepada sang putri untuk bergegas mengambil kesempatan ini untuk kabur dengan membawa teratai peri api. Tapi sayangnya, meskipun sudah terkena serangan si barbarian, ular raksasa ini masih belum tumbang. Dan kibasan ekor dari ular tersebut beruntungnya masih bisa dihalau oleh Yoshia yang telah sadarkan diri. Namun barir yang ia gunakan sebagai perlindungan tidak akan bertahan lama. Dan tak lama setelahnya lilitan dari sang ular pun mampu menghancurkan barir tersebut. Dan ketiganya pun terpental ke udara. Dan inilah momen-momen kritis bagi Chuyu yang terpental paling belakang, di mana sang ular tengah bersiap untuk menerkamnya. Tapi lagi dan lagi Huaqian kembali menyelamatkan nyawa sang putri. Namun beliau harus merelakan dirinya sendiri, dan beliaulah yang harus tertangkap oleh terkaman makhluk raksasa ini. Dengan tubuhnya yang sudah kepayahan, tuan putri kita ini akan kembali melanjutkan pertarungannya. Sedangkan Yoshia disuruh untuk menjaga Huaqian yang mengalami luka fatal dan tengah tak sadarkan diri. Ya, kini wanita tersebut bermaksud untuk menggunakan harapan terakhir mereka untuk mengalahkan sang ular raksasa. Dan di dalam peti kayu tersebut berisikan senjata ilahi yang mungkin bisa membawa mereka menuju kemenangan. Meskipun senjata ini tidak boleh digunakan secara sembarangan, tapi di dalam situasi seperti ini tidak ada jalan lain selain menggunakannya. Dan untuk mengaktifkan senjata tersebut, Chuyu melemparkan beberapa tetes darahnya ke peti kayu sehingga memunculkan formasi sihir yang aktif, dan peti tersebut pun meledak. Hal itu diikuti dengan munculnya sebuah senjata berbentuk busur, dan ini disebut dengan senjata dewa kuno, busur Houyi. Dari arah kejauhan, Shannon mengetahui apabila senjata tersebut adalah busur Houyi yang kini bisa ia lihat lagi setelah 10.000 tahun lamanya. Nampaknya ia memiliki hubungan yang erat dengan busur tersebut. Dan inilah waktunya melihat seberapa imbakah senjata kuno yang satu ini. Lesatan anak panah yang ditembakkan oleh Tuan Putri malah meleset. Tapi Shannon yang paham betul dengan busur itu sama sekali tidak heran, membiarkan anak panah yang dilepaskan melesat ke udara untuk sementara waktu. Dan jika seseorang menggunakan senjata ilahi sebelum basis kultivasinya berada di tingkat 5, maka serangan yang terlepaskan akan berbalik dan menyerang penggunanya. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh Chuyu. Ya, serangan tersebut pun berhasil dan si ular pun langsung tercemplung ke dalam lahar panas. Yoshia yang merasa khawatir langsung menghampiri sang putri, tapi si putri masih aman dan lanjut menyuruhnya untuk mengurus Huaqian yang lukanya paling parah. Huaqian yang masih tak sadarkan diri dibekukan seluruh tubuhnya sebab ia sudah kehilangan banyak darah. Jadi Yoshia hanya bisa membekukannya sementara sebagai langkah pencegahan. Tapi nyatanya pertarungan itu masih belum usai. Ular yang terjatuh ke dalam lahar kini telah bertransformasi menjadi seekor naga. Tentunya kekuatannya juga akan semakin bertambah kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan sang putri yang kini sudah tak mampu lagi melesatkan anak panahnya. Ini sudah berakhir, ucap Dong Dong. Tapi Shannon sudah tidak ada lagi di sisinya. Supaya tidak menambah korban jiwa, Chuyu menghempaskan Yoshia yang berniat untuk membantunya. Sebab tidak ada jaminan apabila tembakan busur Houyi berhasil dilesatkan ataupun mampu menumbangkan sang naga, meskipun itu bisa terlesatkan sekalipun. Ditambah lagi sang naga sudah semakin dekat dengan dirinya. Jika tidak berhasil menembakkan anak panah, maka habislah. Dan di momen-momen kritis inilah Shannon akan menunjukkan eksistensinya.
Kocak, malah abis lagi seru-serunya. Tapi itulah episode kedua dari seri Shenmue. Dan jika kalian suka konten yang satu ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya gue lebih semangat bikin kontennya. Dan akhir kata, bye.